Perhatian kepada seluruh pejuang CPNS dan P3K 2021. Video kali ini kita lulus update akan memberi bocoran materi apa saja yang akan diujikan dalam seleksi CPNS dan P3K. Para pejuang yang ingin lulus di tahun ini wajib menonton video ini supaya bisa bersiap dan tidak salah informasi. Mari kita update informasinya. Sebelum kita bahas materi apa saja yang akan diujikan saat seleksi nanti, teman lulus harus banget tahu progres penetapan kebutuhan ASN tahun 2021. Berdasarkan informasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berikut adalah data terbaru cut-off 13 Juni 2021, yaitu data progres penetapan kebutuhan ASN tahun 2021. Untuk instansi pusat, dari jumlah kebutuhan sebesar 83.669 formasi, jumlah penetapannya adalah 74.625 yang terbagi dua di 56 kementerian dan lembaga, yaitu sebesar 66.070 formasi, dan juga di 8 sekolah kedinasan sebesar 8.555 formasi. Untuk instansi daerah, dari jumlah kebutuhan sebesar 1.191.718 formasi, jumlah penetapannya adalah 632.997 formasi yang terbagi menjadi dua di 34 pemerintah provinsi dan di 495 pemerintah kabupaten dan kota. Dengan rincian jumlah penetapan sebagai berikut. Guru P3K jumlah penetapan di instansi daerah yaitu sebesar 531.076 formasi. P3K non-guru jumlah penetapan di instansi daerah yaitu sebesar 20.960 formasi. Dan CPNS, jumlah penetapan di instansi daerah yaitu sebesar 80.961 formasi. Sehingga sejauh ini total jumlah penetapan kebutuhan ASN tahun 2021 adalah 707.622 formasi. Selanjutnya, kita bahas dulu materi seleksi P3K non-guru tahun 2021. Seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K non-guru akan dilakukan dua tahap, yaitu seleksi administrasi dan juga seleksi kompetensi. Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran. Sedangkan untuk seleksi kompetensi P3K non-guru akan dilaksanakan dengan metode CAT dan terdiri dari 3 kompetensi, yaitu kompetensi teknis dengan jumlah soal 70-100 soal, kompetensi manajerial dengan jumlah soal 20-30 soal, kompetensi sosiokultural dengan jumlah soal 10-20 soal. Lalu, apa aja sih materi yang akan diujikan? Materinya adalah sebagai berikut. Untuk materi kompetensi teknis, yaitu materinya berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Untuk materi kompetensi manajerial yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan juga pengambilan keputusan. Untuk materi kompetensi sosiokultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku dalam berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip dalam peran pemangku jabatan sebagai perangkat bangsa yang terkait dengan kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, pengendalian diri, dan juga empati. Selain 3 kompetensi yang tadi sudah dibahas, ada satu lagi kompetensi yang mungkin dibicarakan, yakni seleksi wawancara yang berjumlah 10 soal diujikan menggunakan metode CAT atau wawancara tatap muka. Nah, sekarang kita bahas materi seleksi CPNS ya. Di tahun 2021 ini, seleksi pengadaan pegawai negeri sipil atau PNS masih terdiri dari 3, yaitu seleksi administrasi, SKD, dan juga SKB. Seleksi administrasi dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah atau disampaikan oleh pelamar dengan persyaratan pelamaran oleh panitia seleksi instansi. Kalau kamu lolos di seleksi administrasi, masuk ke seleksi tahap kedua, yaitu seleksi kompetensi dasar atau SKD, yang meliputi berupa tes seperti tes wawasan kebangsaan atau TWK, tes inteligensia umum atau TIU, dan tes karakteristik pribadi atau TKP.
Lalu apa sih bocoran materi masing-masing tes ini? Nah, untuk detail materinya adalah sebagai berikut. Untuk tes wawasan kebangsaan atau TWK, yaitu bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan yang mengimplementasikan nasionalisme, integritas, bela negara, dan juga pilar negara. Untuk materi tes inteligensia umum atau TIU bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan untuk mengimplementasikan kemampuan verbal yang meliputi analogi, silogisme dan juga analitis, kemampuan numerik yang meliputi berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif dan soal cerita, dan yang terakhir kemampuan figural yang meliputi analogi dan juga ketidaksamaan dan serial. Yang terakhir adalah tes karakteristik pribadi atau TKP. TKP bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan dalam mengimplementasikan pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan juga anti-radikalisme. Nah, untuk jumlah soalnya kalian juga wajib tahu nih, karena ada penambahan satu materi di soal TKP, yaitu soal anti-radikalisme. Maka jumlah soal yang diujikan nanti adalah sebesar TWK yaitu 30 soal, TIU 35 soal, dan TKP yaitu 45 soal. Jadi total keseluruhannya adalah 110 soal teman lulus. Untuk waktu pelaksanaan SKD, untuk formasi umum dan formasi khusus lainnya akan dilaksanakan dalam waktu 100 menit. Sedangkan bagi formasi khusus, pelamar penyandang disabilitas waktunya adalah 130 menit. Berarti kita harus pintar-pintar membagi waktu untuk pengerjaan soal yang berapa lapis? Ratusan. Nah, teman lulus, kamu juga bisa memanage waktu dalam mengerjakan soal SKD nanti. Teman lulus juga bisa download aplikasi Kita Lulus. Di sana ada ribuan soal SKD CPNS paling lengkap dan juga HOTS mulai dari 20 ribuan aja. Cek linknya di description box untuk info lebih lanjut. Semoga informasi ini membantu ya teman lulus. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, dan juga subscribe channel Kita Lulus untuk dapetin informasi lainnya. Sampai jumpa di Kita Lulus update lainnya.